Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita akan beribadah kepada Tuhan. Hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita percaya Tuhan ada bersama kita. Hadirat Allah ada bersama kita. Bahkan berkat-berkat Allah akan dicurahkan bagi kita yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Saatnya kita akan melakukan ibadah pada pagi yang indah ini. Kita menyanyi pujian Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini.
kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi yang indah ini Tuhan. Biarlah kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus tetap menyertai kami, tetap melindungi kami. Bahkan Roh Kudus itu jadi penolong, memberikan sukacita, semangat bagi kami dalam kami memuliakan, menyembah Engkau. Bahkan kami akan mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Mari Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Biar hadirat Allah tetap bersama kami. Tutup bungkus terus kami dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah bagi nama-Mu, ruangan ini, tempat ini. Engkau pagari bentengi dengan pasukan malaikat surgawi. Segala halangan, rintangan, kuasa kegelapan, bentuk apapun yang merongrong jalannya ibadah kami, kami bersatu hati berdoa meminta dalam nama Yesus, kami tolak halaukan dari tempat ini, dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah pada pagi yang indah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ada sukacita. Mari kita mau bersemangat di dalam Tuhan. Kita percaya waktu yang Tuhan berikan ini kita pergunakan semaksimal mungkin dapat menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau bermazmur di dalam Tuhan, sebab Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Kita menyanyi pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya. Amin. Glory bagi nama Yesus. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. kekuatan kita. Luar biasa janji Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup
percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, saatnya kita akan dibekali dengan firman Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian yang berkata, ku yakin saat kau berfirman. Amin. Mari jemaat di dalam kasih Tuhan, kita siapkan hati kita akan dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan, akan memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita di tengah-tengah menghadapi segala kondisi. Kita menyanyi pujian, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Saat kau berfirman, ku menang, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya disediakan bagiku. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami datang bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah pertengahan ibadah kami. Kami percaya Tuhan tetap menyertai dan melindungi kami, dan kami yakin setiap nyanyian pujian sembahan kami kepada Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu ada bersama kami, dan kami umat-umat-Mu sangat merindukan makanan-makanan rohani yang menyegarkan jiwa kami, memberikan pengharapan kepada kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah kepada kami semua Tuhan, bahkan lewat hamba-Mu Tuhan. Pengurapan khusus ada bagi kami hamba-Mu Tuhan. Hikmat marifat surgawi ada bagi kami hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayanan ibadah firman-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu menyertai, sukacita Allah terus ada bagi kami. Tanda heran mujizat Allah menyertai dalam pelayanan ya Tuhan.
firman-Mu adalah Engkau sendiri. Kuasa-Mu yang dahsyat akan bekerja dalam hidup kami, menjamah setiap kami umat-umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami akan siap mendengar firman-Mu. Hamba-Mu pakai menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita akan baca Alkitab di dalam kitab Yosua. Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 dan ayat ke-7. Ya. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 7. Firman Allah berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Firman Allah pada pagi yang indah ini, kita mau belajar bagaimana pengalaman bangsa Israel pada saat mereka dipimpin oleh Yosua, ketika mereka diperintahkan oleh Tuhan melalui Yosua untuk merebut kota tanah Kanaan. Ada banyak janji Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang diingatkan atau harus dilakukan oleh bangsa Israel ini sebagai umat pilihan Tuhan. Dan hal ini, perjalanan bangsa Israel merupakan satu gambaran perjalanan orang-orang percaya pada akhir zaman ini, atau Israel rohani. Dikatakan sini untuk merebut tanah Kanaan atau mencapai satu tempat yang Alkitab berkata di sana, satu tempat yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, yang nyaman, dan dikatakan di sana ada banyak susu dan madu. Bicara berkat luar biasa, berkat kenyamanan, berkat secara jasmani dan rohani. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan 9, Alkitab berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Jadi perjalanan iman kita
harus sampai kepada tujuan. Harus sampai kepada tujuan, yaitu surga. Dan ini saya katakan bahwa ini gambaran perjalanan bangsa Israel, merupakan janji. Di sini dikatakan kalau mereka menurut setiap ketentuan perintah Tuhan, Alkitab berkata mereka akan berhasil, mereka akan beruntung. Nah, salah satu yang kita belajar pada pagi yang indah ini dari ayat 6 dan 7, di sana dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-7 juga dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi saya hanya ambil satu poin saja, bicara hati ini yang harus kuat dan teguh dalam perjalanan iman orang percaya. Karena apa? Memang hati ini adalah sentral, ya. Kalau hati ini sudah bermasalah, sudah pasti akan mempengaruhi organ-organ tubuh kita secara fisik, ya. Begitu juga dalam kehidupan rohani, hati ini sangat mempengaruhi, sehingga dikatakan ada ayat yang berkata hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berarti kalau hati itu sudah dipengaruhi dengan kekecewaan atau masalah, yang bisa marah, kesel, akan mempengaruhi kehidupan, khususnya misalnya jasmani kita, dikatakan akan mengeringkan tulang. Makanya saya katakan bahwa hati ini sangat vital. Kalau kita tidak bisa kuat, jatuh iman kita, ya, kita akan jatuh. Coba kita lihat dulu di dalam Amsal pasal yang keempat, Amsal Sulaiman pasal yang keempat ayat 23. Amsal Sulaiman pasal 4. Saya cari dulu ya. Ya. Firman Allah berkata di sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jadi hati ini perlu dijaga, ya, dijaga. Sini jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Harus hati-hati, ya. Kalau hati ini tidak dijaga dengan kewaspadaan, nantinya sekali lagi akan mempengaruhi secara jasmani bahkan rohani kita. Kita bisa jadi lemah, kita bisa jadi berontak, bisa melawan Tuhan, oleh karena hati ini sudah teracak kalau kita tidak kuat dengan segala keadaan. Nah, karena Alkitab berkata sini, kalau hati itu tidak dijaga, sekali lagi kita akan menjadi lemah. Firman Allah berkata
dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Luar biasa. Berarti kalau kita menjaga hati, ada kehidupan di sana. Ada kehidupan. Bicara kehidupan di sini luas. Kehidupan secara rohani, jasmani. Ya. Kehidupan jasmani bicara berkat keuangan, ya, keberhasilan di dalam studi kita, pekerjaan kita, masa depan kita, itu bicara kehidupan, ya, secara jasmani. Bicara rohani banyak juga, ya. Bicara kehidupan penuh sukacita, kedamaian, ketenangan. Kalau kita melihat zaman sekarang kan ada banyak orang yang tidak tenang lagi, ya, tidak ada sukacita, walaupun ya zaman sekarang berita terus menerus seperti itu, karena kondisinya memang seperti itu, ya. Artinya setiap hamba-hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan selalu berkata, tidak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah khawatir, karena hal itu sudah mempengaruhi hati, tidak ada ketenangan, ya. Tapi luar biasa kalau kita menjaga hati kita, tentunya dengan firman dan doa, ketaatan dengan Tuhan. Alkitab berkata akan terpancar kehidupan. Kalau hati kita dipenuhi dengan kekecewaan, sakit hati, kepahitan, ada kematian di sana. Secara medis saja, kalau datang ke dokter, banyak kali disarankan harus tenang, ya, karena penyakit-penyakit itu banyak dikatakan pengaruh karena hati, pikiran. Nah, itu sebabnya kalau hati kita menyimpan kekecewaan atau apalagi akar kepahitan, kebencian yang bertahun-tahun, yang begitu mendalam, akan mengakibatkan kita bisa mati juga. Banyak orang yang mati karena sakit hati. Mati dengan sakit hati, ya, banyak di tengah-tengah dunia ini. Karena tante juga sering konseling yang lebih ke bicara soal hati, masalah, problem yang kompleks gitu, yaitu hati. Kalau datang konseling dia sakit, lari-larinya ke situ. Habis begini, kecewa dengan ini. Nah, itu sebabnya tidak salah Alkitab berkata kalau hati itu sudah dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, akan mengeringkan tulang. Kalau sudah kering tulangnya, udah berarti akan membawa maut, ya. Tapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus tetap menjaga hati kita, seperti nasihat firman Tuhan kepada bangsa Israel untuk mencapai sampai tanah Kanaan. Ada hal yang disampaikan di sini. Salah satu garis bawahi, tante bergaris bawahi, harus kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Di dalam 2 Tawari pasal 15.
2 Tawari pasal 15 ayat yang ke-7, firman Allah berkata, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin, firman Tuhan. Nah, ayat 8, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Kita perhatikan di sini bangsa Israel pada zaman Raja Asa juga, mereka mengalami satu kondisi yang membuat hati mereka tertekan. Karena dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Jadi di tengah-tengah satu kondisi yang menakutkan juga pada zaman itu, di tengah-tengah bangsa Israel yang dipimpin oleh Asa, ternyata pada zaman itu mereka sudah lama juga meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan izinkan satu keadaan, satu goncangan terjadi tengah-tengah bangsa ini. Ya, tetapi luar biasa, masih untung kata orang Jawa, mereka masih sadar, mereka boleh kembali kepada Tuhan. Alkitab berkata, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Jadi kita perhatikan sini, di tengah-tengah kesesakan kondisi akhir zaman ini, biar kita lebih lagi untuk berserah kepada Tuhan. Harapan Tuhan, setiap manusia di dunia ini harus kembali kepada Dia, harus bertobat di tengah-tengah situasi. Jadi Alkitab berkata di sini, disampaikan kepada mereka, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi kita tidak boleh lemah. Kita tidak boleh lemah hati kita, harus memiliki semangat supaya Alkitab di sini dikatakan setiap usaha kita ada upah. Ada yang Tuhan siapkan untuk di dunia ini sementara dan sampai Yesus datang. Ini yang harus kita siapkan hidup kita. Hati kita perlu dikuatkan ya. Jangan sampai kita lemah menghadapi situasi yang ada. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 di sana dikatakan ya, Alkitab berkata, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecilah kekuatanmu. Jadi kalau hati kita ini jadi tawar, kalau tawar itu sudah mengandung kelemahan di situ, down di situ. Tawar berdoa, tawar melayani Tuhan, tawar mengasihi Tuhan, tawar untuk berkorban waktu, tenaga, apapun. Oleh karena kesesakan kita mulai begini, aduh sudah capek, sesak di dalam hidup ini, tidak ada jawaban, bahkan belum ada jawaban. Kita bisa
menjadi tawar secara manusiawi, tapi Alkitab berkata kalau kita tawar hati di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah tekanan, bahaya sementara mendatangi hidup kita, maka Alkitab berkata, kecilah kekuatanmu. Itu sebabnya pada pagi yang indah ini, kebenaran firman Allah mengingatkan bagi kita sementara berjuang, perjalanan kita masih jauh. Tapi kalau kita membaca situasi dunia ini, merupakan satu tanda-tanda bahwa kedatangan Yesus tidak lama lagi. Berarti perjalanan iman kita, hidup kita di dunia ini sebenarnya sudah sangat-sangat singkat. Amin. Seperti apa kita meresponi waktu yang singkat ini? Waktu yang sudah singkat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, kalau kita tidak siap atau kita hanya terbawa dengan segala persoalan yang hari-hari yang mungkin kita berkata belum ada penyelesaian, atau orang menyakiti hati kita sehingga kita tidak bangkit iman kita, bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan? Pergunakanlah waktu yang singkat ini. Jagalah hati kita, kuatkanlah hati kita menghadapi situasi yang ada, sehingga kita akan sampai pada tujuan. Seperti perjalanan bangsa Israel, Alkitab berkata Yosua dan Kaleb sampai pada tujuan, yaitu mereka sampai ke tempat, yaitu tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Ini tujuan kita, tujuan orang percaya kita sampai pada tujuan, yaitu kehidupan yang kekal. Kita akan bertemu dengan Yesus. Itu sebabnya masalah hati kita, mari kita selesaikan dengan Tuhan. Jangan kita pertahankan. Kalau kita ada rasa kekecewaan, rasa sakit hati, coba selesaikan dengan Tuhan, karena itu kendala. Satu hambatan kita untuk meraih keberhasilan, meraih keberuntungan, meraih janji Tuhan sampai kehidupan yang kekal. Hati ini sangat-sangat vital, sangat mempengaruhi hidup kita. Tetapi Alkitab berkata di sini tadi bahwa kalau kita menjaga hati kita, akan terpancar kehidupan di sana. Berarti ada aliran-aliran air yang hidup. Dalam Yohanes dikatakan, dari dalam hati kita, Yohanes 7 ayat 38, akan terpancar aliran-aliran air yang hidup. Tapi kalau hati kita penuh dengan kepahitan, akan mengeluarkan apa? Air yang, kalau air yang hidup tadi, air yang pahit. Jangan sampai hati kita keluar air yang pahit, artinya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Perkataan kita, sikap kita, itu kan dari hati. Itu sebabnya mari jemaat di dalam Tuhan Yesus, kita minta Roh Kudus pimpin, kuatkan kita, dan kita harus menguatkan hati. Minta Roh Kudus tolong kuatkan, saya tidak mau jatuh. Alkitab berkata harus kuat dan teguh hatimu. Bicara keteguhan, jangan bimbang. Harus teguh pendirian kita.
Kita mau ikut Tuhan, walaupun dunia sementara bergelora, bumi sementara bergoncang, tapi orang yang percaya tetap kuat, teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Kita percaya kuasa firman sudah bekerja menjamah hati kita. Kalau ada hati kita yang tidak beres di hadapan Tuhan sesama, selesaikan. Sehingga hal itu tidak akan menghalangi doamu, tidak akan menghalangi berkatmu, tidak akan menghalangi kesehatanmu secara rohani dan jasmani. Kau akan mengalami satu kesembuhan, pemulihan dalam rohani dan jasmanimu. Karena Allah sanggup menolong kita. Puji Tuhan, kita menyanyi suatu pujian yang berkata, kuatkanlah hatiku. Amin Yesus. Amin Yesus. Oh, kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh kekuatan dari Engkau Yesus. Kami tidak mau lemah Tuhan. Kami tidak mau bimbang menghadapi kondisi yang ada. Kami rindu Tuhan, hati kami boleh mengalir aliran-aliran yang menghidupkan, yang memancarkan kehidupan di tengah lingkungan kami, baik terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, keluarga. Oh Tuhan, tolong Yesus, tolong hati kami Tuhan. Tolong hati kami, jangan kami terbawa dengan situasi masalah. Oh haleluya, katakan kuatkanlah hatimu. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hatiku lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangku. Nanti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangku. Nanti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Terlalu
Terima kasih Tuhan. Biarlah tanah hati kami terus Tuhan kuat dan terus berharap kepada Tuhan. Tidak dibimbangkan, dipengaruhi dengan situasi apapun juga. Kemenangan boleh menjadi bagian kami. Terpujilah bagi nama-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu tetap bekerja, tetap mengingatkan, tetap memampukan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita pasti sudah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyanyi pujian Lingkupiku. Haleluya. Amin Yesus. Oh haleluya Yesus. Kami butuh pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Kau melingkupi kami Tuhan, tengah-tengah segala pergumulan perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Katakan lingkupi, lingkupiku dengan sayap-Mu. Tuhan sudah tolong ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kau memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan, kuliah mereka, Tuhan tolong. Terima kasih masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu kegiatan kami, umat-umat-Mu pada sepanjang minggu ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan turut campur tangan. Tutup bungkus terus kami dengan darah Yesus. Kekuatan, kesehatan, keberhasilan dan keberuntungan akan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara-saudara yang kasih, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Saudara, terimalah berkat anugerah kasih sayang di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini, besok, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Kasih
Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.